Bab diharamkannya seorang wanita untuk berpuasa sunnah tatawuan. Wa zawjuha hadirun, suaminya ada di situ illa biidzni, kecuali dapat izin suami. Subhanallah. Lagi-lagi ini hadis kemesraan yang luar biasa. Puasa itu ibadah yang semua orang rindu untuk bisa berpuasa beribadah. Karena Allah, untuk Allah puasa. Puasa sunnah. Akan tetapi subhanallah, seorang wanita kalau berpuasa sunnah sementara suaminya ada di sampingnya, bukan lagi pergi, haram. Ajib, sesuatu yang sunnah kok jadi haram, luar biasa. Padahal urusan hakullah, urusan kita dengan Allah, ibadah kepada Allah. Tapi di saat seorang istri puasa sunnah tanpa izin suami yang ada di sampingnya, haram. Sesuatu yang sunnah jadi haram, ini dahsyat sekali. Begitu besarnya haknya seorang suami. Ada hubungannya dengan makna kepatuhan kepada imam di rumah kita. Makanya kami selalu ingatkan, pendapat suamimu jangan kau langgar, kecuali melanggar syariat. Atau merugikan. Kalau hanya sekedar pendapatmu sebagai seorang wanita istimewa, pendapat suami baik saja, tapi tidak merugikan, patuhi suami. Jangan membantah. Kecuali pendapat suami menjerumuskan, harus dijelaskan. Dalam hadis ini, satu hadis yang dihadirkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahillu lil mar'ati, tidak halal, artinya ya haram, bagi seorang wanita antasuma, untuk berpuasa, puasa sunnah maksudnya, wa zawjuha hadirun, dan suaminya, wa zawjuha syahidun, dan suaminya menyaksikan atau ada bersamanya, illa biiznihi, kecuali atas izin suaminya. Imam Nawawi waktu menjajar ini bukan tanpa alasan. Di sini adalah isyarat tentang kepatuhan seorang istri. Kalau tadi hadis tadi hadis sebelumnya itu adalah kisah malam. Baru sekarang kisah siang. Coba. Kisah malam, sebab jangan sampai ada perempuan berkata, oh itu malam saja, kalau siang gimana? Enggak kan, Anda langsung ada imbalan-imbalan nih. Siang pun harus patuh. Nanti bata qadbanan tadi, berarti malam hari. Seorang wanita, suaminya bata qadbanan, menginap di malam hari dengan marah. Sekarang urusan siang. Urusan siang. Lagi-lagi lihat, pahalanya melayani suami lebih gede daripada puasa sunnah. Jadinya kan begitu. Wong wajib kok di sini. Pahalanya lebih gede dari menjalankan puasa sunnah. Cuman bukan direkayasa. Rekayasa bikin jadwal sama suaminya, bang pokoknya kita biar dapat double deh. Kalau Senin, kalau ngajak saya hari Senin, Kamis aja bang ya. Wah ini ngaco, direkayasa begitu. Artinya seorang suami tiba-tiba mungkin menginginkan di hari tertentu. Tak taunya bertepatan di hari Senin, mestinya hari puasa. Sang suami berkata, jangan dek, jangan puasa. Karena apa? Abang hari Selasa akan berangkat. Kan bisa saja begitu. Oh iya bang, oke kita akan makan bersama dan sebagainya. Subhanallah. Dengan Allah itu mudah. Diganti dengan kemesraan, lalu pahalanya sama. Maksudnya begini, jika ada seorang wanita sudah pernah biasa atau sudah biasa puasa Senin Kamis, ternyata di hari Senin dan Kamis itu kok tiba-tiba suaminya mengatakan, kau jangan puasa dulu wahai sayangku, maka sesungguhnya sang istri mendapatkan pahala puasa dan pahala menyenangkan sang suami. Enak. Kecuali puasa wajib ya. Wajib puasa Ramadan. Puasa nadar dengan hari yang sudah ditentukan. Atau puasa qadha yang waktunya sudah mepet. Kalau qadha waktunya masih nggak mepet ya nggak boleh. Misalnya suaminya pulang di hari begini,
Suaminya kerja pulang tadi malam, istrinya tak taunya hari ini bang saya mengkodok bang, kodok kan wajib. Oh enggak, tetap haram karena mengkodok bisa esok hari. Kecuali hutangnya 5 hari, Sya'ban tinggal 5 hari, berarti Ramadan ya, maka menjadi wajib. Masih ingat pembahasan fikih puasa? Jika waktunya mepet, seorang wanita punya utang 5 hari, rupanya mundur, nggak sempat sampai Sya'ban hampir berakhir, tak taunya Sya'bannya tinggal 5 hari, berarti setelah 5 hari masuk bulan puasa. Maka utang 5 hari wajib dilaksanakan di sini, biarpun nggak izin sama suaminya. Ini kan fikihnya begitu. Illa biiznihi, subhanallah, izin. Makanya seorang wanita kalau hendak berpuasa jangan egois. Sebab kadang seorang suami begitu mengagungkan syariat, kalau sudah istrinya niat puasa, dia nggak berani mengganggu. Kalau saya dibatalkan juga sah, cuman karena menghargai istri, cuman tersiksa dia. Maka seorang wanita ini jangan beribadah dengan hawa nafsu, dan alangkah banyaknya wanita ini dengan hawa nafsu. Menghindar dari diajak suaminya puasa. Bukan dapat pahala, haram, puasa sunnah jadi haram. Ya seperti di malam hari nggak mau, siangnya puasa. Terus mau gimana ini? Dosa, double dosa. Izinnya pun juga izin yang baik. Izinnya izin yang benar. Izinnya marah dulu bang, selama ini kita tidak pernah puasa sunnah, selalu dilarang sama abang, ini ramai ya, udah kita sama, ya izin itu. Akhirnya suaminya ngizini dong. Tapi kalau minta izin yang benar, bang, manggilnya bang atau A, mas atau kang, panggil terserah. Yang besok diizinkan tidak puasa. Kalau suami mengatakan, pikir suami diam saja, kelihatannya ya sudah bang, nggak usah puasa deh. Diam tak itu sebenarnya ngerti, harus orang paham. Disampai mengerti, bukan sekedar tidak puasa, besok dandan yang cantik, begitu loh maksudnya. Harus paham juga panjang kisahnya. Ternyata hidup dalam Islam itu indah, bukan kenceng-kenceng banget begitu, tidak. Indah, urusan rumah tangga itu Masya Allah diperhatikan. Dari sinilah pintu zina akan tertutup. Kesenangan dalam rumah tangga, kebahagiaan. Dari sinilah akan muncul anak yang soleh. Suaminya penuh dengan kemesraan. Ada ribut, suami istri berantem melulu. Sudah begitu anaknya 11, saya nggak kepikiran gimana model orang kayak gitu tuh. Sedikit minta cerai, mau minta cerai, Astagfirullah. Jangan jalan hidup dengan tersiksa semacam itu. Biasanya itu orang yang hidupnya di dunia itu kayak neraka, itu calon ahli neraka. Mungkin suaminya dolim ke istri atau istrinya dolim ke suami. Dan lagi-lagi biasanya sebab kezaliman itu adalah karena hati yang mulai rusak. Sudah kenal dengan keharaman tontonan yang tidak benar sehingga merasa tidak puas dengan pasangannya. Bahkan seorang istri ada ogah-ogahan diajak suaminya nggak mau karena dia lebih senang dengan nonton lalu bersenang diri. Senang dengan caranya sendiri. Ada gara-gara tonton yang enggak naudzubillah. Maka jaga mata agar tidak menonton hal-hal yang seperti itu. Semakin seseorang menjaga matanya, semakin pasangan yang halal semakin indah. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Wala ta'dhan fi baitihi illa biiznihi. Tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya tanpa izin. Biarpun bapak ibunya sang istri. Cuma lagi-lagi ini kalau membaca riwayat begini salah paham, kacau. Ayahmu tidak boleh kesini loh ya. Loh, ini kok ngelarang nih, aneh banget. Ada seorang suami itu mertuanya itu paling nggak senang kalau mertuanya datang. Ya sakit itu. Maksudnya ini pendidikan bagi sang istri, hai istri yang solehah. Jangan masukkan siapapun ke rumahmu, kecuali orang yang diizinkan oleh suamimu. Biarpun bapakmu sendiri, biarpun ibumu sendiri. Kenapa? Mau tidak mau akan makan rezekinya suamimu dan seterusnya. Kalau suami melarang, jangan dipatuhi. Kalau melarang mendatangkan bab mengizinkan, ya jangan diizinkan. Cuma suami seperti apa sih yang tidak mengizinkan mertuanya datang, kita pengen tahu juga di sini. Sebab Nabi itu adalah punya jawami'ul kalim, ngomong beliau, ucapan beliau sedikit, mananya luas. Agar kita tuh mencermati, kenapa seorang suami kok tiba-tiba melarang, ada apa? Memang ada permasalahan atau bagaimana? Kalau ada permasalahan yang cerita.
Ini adalah di saat tidak ada sebab tiba-tiba larang, itu gila, sakit.